Saudara sekalian, kita tadi sudah berbincang tentang proses bagaimana melaksanakan sistem kesehatan yang baik. Saya ingin mengulangi bahwa kesehatan bagi kita semua adalah sesuatu yang sangat esensial, sangat penting. Siapapun yang mampu, tidak mampu, yang miskin apalagi, tentu sangat penting sekali. Dan tentu khususnya yang tidak mampu punya keterbatasan akan sumber hal yang dibutuhkannya untuk recovery atau pengobatan itu. Itulah gunanya pemerintah harus menjamin rakyatnya semuanya, khususnya yang tidak mampu, untuk dapat mempunyai akses ke layanan kesehatan. Dari tahun ke tahun telah begitu banyak sistem yang dicoba dijalankan. Mulai sistem dari puskesmas, kemudian rujukannya ke rumah sakit, sistem askes untuk pegawai negeri, kemudian sistem jaminan kesehatan untuk buruh lewat sistem lain, Jamkesmas, Jamkesda. Kemudian tahun depan akan berlakukan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Nah, di DKI khususnya, setelah Jokowi menjadi gubernur, telah berjalankan Kartu Sehat Jakarta ini yang mencakup jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Timbullah masalah-masalah yang tentu harus ditanggulangi. Bagi kita ialah bagi masyarakat khususnya tidak mampu, yang penting dia mendapat layanan kesehatan. Sistem apapun silakan saja tentunya. Tapi bagaimanapun sistem yang baik itu selalu yang berjenjang tadi. Nah, yang berjenjang tadi tentu haruslah dengan disiplin. Disiplin ke semua pihak. Disiplin pasiennya, dan disiplin rumah sakitnya, dan disiplin askesnya. Itu yang pertama. Kedua, masalah pokoknya yang kita bicarakan tadi sebenarnya kesanggupan rumah sakit. Kita memahami kebijakan pemerintah untuk membuat suatu tarif yang paket sesuai dengan layanannya, ya, yang namanya INA apa? INA CBG. CBG, ya. Itu sebenarnya dikonsep berapa tahun yang lalu. Yang mungkin konsep itu juga sudah harus ada indeksnya, ya. Mungkin 3 tahun lalu mungkin masih cocok indeks itu, tapi sekarang tentu harus diperbaiki indeks itu. Jadi dia hanya indeks sebenarnya. Cara begitunya mesti ada perhitungan tahun 2013 dibanding 2010 berapa naiknya, hitung inflasinya, hitung harga obatnya dan sebagainya. Itu harus jelas. Itu mesti ada aturannya, tiap tahun harus dirubah tuh nilai paket itu. Baru bisa jalan. Yang kedua, pertanyaan pokoknya ialah apakah bisa dibedakan antara paket itu yang berlaku untuk rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Yang kedua yang harus diputuskan ialah dapatkah ini bersifat nasional. Tadi sampaikan oleh Taufikur Rahman bahwa DKI lebih sanggup untuk lebih baik daripada itu. Sanggup 100 juta seperti dulu. Tidak perlu 23.000. Seperti sekarang katakanlah bukan batasannya sebenarnya. Bukan batasan, tapi kalau indeksnya kan. Seperti itu. Nah tentu kita harus pertimbangkan itu. Jadi harus ada perubahan indeks waktu. Harus indeks wilayah. Harus ada indeks rumah sakit pemerintah swasta. Baru ini bisa berjalan secara nasional. Dan ini adalah suatu layanan yang bersifat primer. Tapi satu daerah dapat menambahkannya. Jadi saya sangka DKI oke, ini primernya. Tapi kalau DKI punya anggaran dana lebih banyak, oke, tambahin. Bukan jadi katakanlah INA CBS plus gitu kan. Plus berapa? Plus 20%, plus 30%. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Sesuai dengan jumlah anggaran. Tapi ini harus ada keadilannya. Layanan kesehatan itu mempunyai fungsi berbagai. Di samping sehat, juga untuk memperbaiki struktur bangsa ini dalam hal meningkatkan dari miskin ke mampu. Karena untuk meningkatkan kemampuan masyarakat atau mengurangi kemiskinan selalu ada dua caranya. Tingkatkan pendapatannya dan kurangi pengeluarannya. Nah, di sini sektor kesehatan ini mengurangi pengeluaran masyarakat. Kalau selama ini dia membayar kesehatannya katakanlah tiap tahun, tiap bulan 50.000,
Nah, sekarang dibayar oleh pemerintah, sehingga ini mengurangi pengeluarannya, artinya dia tingkat kesejahteraannya akan naik. Ini sangat penting sekali program ini. Yang kedua, tapi harus juga difahami, kesehatan itu mempunyai 4 faktor. Sering orang berpikir yang dimaksud layanan kesehatan itu mempunyai kesehatan rumah sakit. Padahal rumah sakit itu hanya bagian terakhir. Bagian pertama tentu genetik orang, yang tidak bisa, tentu Bapak dokter tahu. Yang mesti orang beda-beda lah. Kedua, lingkungannya. Lingkungan itu kalau ini kotor, banjir Jakarta ini atau sampah di mana-mana, tentu juga tingkat kesehatan masyarakat itu rendah. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan kita merokok kah? Atau kurang olahraga kah? Atau makan yang tidak bergizi kah? Atau tidurnya kurang? Atau kebiasaan yang lainnya, minum kah? Itu juga pasti menimbulkan mengurangi kesehatan orang. Terakhir baru rumah sakit. Apabila kita berbicara tentang layanan kesehatan, pertama yang kita harus pahami, ini adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, mencakup kebutuhan yang lebih luas tentu hal yang sangat penting sekali. Artinya kartu sehat Jakarta itu sangat membantu, sangat penting. Masalah pokoknya tadi perbaikan sistem dan kemampuan layanan. Saya kira kita sependapat juga DPRD tidak menolak kartu, hanya sistemnya disesuaikan dengan kemampuan dan juga aturan yang ada. Namanya pemerintah memang harus taat aturan, gitu kan? Kalau pemerintah tidak aturan bukan pemerintah namanya, itu swasta ya, yang boleh begitu. Nah, kedua, koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, Askes, Depkes, memang ini harus satu ini suara. Dan juga tahap demi tahap ini harus satu sistem, jangan berbeda-beda yang kita lihat tadi di sana. Askes ada, Jakesma, Jakesda, KJS, begitu rupa itu langganan, sehingga terlalu banyak kelasnya, sehingga membingungkan tentu banyak orang. Jadi dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama yang paling pokok melayani seluruh rakyat kita, karena kesehatan bagian daripada hidup kita yang harus selalu dijaga, dan kedua bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah tugas kita semua, tugas pemerintah pokoknya, tugas para dokter, tugas rumah sakit, para tugas DPRD, dan kita semua. Semoga upaya itu mempunyai hasil yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.